Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Page of Wands, terus 4 cawan, 3 cawan, 4 pedang, 3 tongkat, King of Wands, Ace of Wands, Temperance, dan kartu Strength ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu Page of Wands. Oke, jadi ceritanya Scorpio sekitar bulan Mei kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin lagi merasa terinspirasi gitu ya. Jadi ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, ya mungkin lagi semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing sekitar bulan Mei ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi hati-hati, entah kenapa memang ada yang pernah mengalami semacam unsur ketidakpuasan sekitar bulan Mei yang lalu. Mungkin ada suatu hal yang membuat dirimu itu kurang terima Scorpio ya. Mungkin ada suatu hal yang lagi meleset dari perkiraanmu, tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini. Jadi kira-kira bentuk ketidakpuasan apa nih yang pernah kamu alami Scorpio ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 cawan. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei memang ada juga yang lagi fokus untuk menjaga ataupun memperbaiki, mendekati orang-orang terdekat ya, seperti teman, keluarga ya, orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang yang bekerja misalnya. Bahkan mungkin ada yang pernah mencoba bekerja sama dengan orang lain bahu-membahu ketika mengejar sebuah target ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya 4 pedang, 3 tongkat, dan King of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada pertimbangan mendalam nih Scorpio yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu untuk bulan Juni ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih lama, jangan buru-buru intinya ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan apapun juga ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada bentuk kerja keras besar gitu yang akan kamu lakukan untuk mengejar tujuan ya. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk menyelesaikan masalah, mungkin kerja keras juga untuk mengejar tujuan masing-masing nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu King of Wands, si raja tongkat ya. Jadi memang ada semangat tinggi gitu ya, motivasi yang sangat besar untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing untuk bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Juni tentunya ya. Kartunya Ace of Wands, Temperance, dan kartu Strength. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk 2 bulan ke depan memang ada gairah baru, motivasi baru dalam dirimu Scorpio. Jadi semangatmu akan pulih kembali di sini ya. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya, mungkin lagi semangat untuk mengejar tujuan dan impian masing-masing nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi untuk 2 bulan ke depan memang ada langkah moderasi ya, pelan-pelan saja untuk mengejar tujuan sambil berpikir lebih seimbang ya. Jadi pelan-pelan saja bagi kalian yang sedang punya target besar nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Strength. Jadi memang hatimu lagi mencoba untuk terus bersabar Scorpio ya, menggunakan kesabaran tinggi ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya. Misalnya mungkin lagi sabar banget ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi sabar ya, tekun selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan yang kamu miliki selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai.
Yang pertama ada kartu Ace of Wands. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei yang lalu memang ada semangat baru di sini ya. Inspirasi baru, semangat baru dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi semangatmu lagi pulih gitu ya. Ada semangat baru untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seseorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar target dan tujuan yang kamu miliki ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi pikiranmu cukup jernih kok Scorpio ya, mampu melihat dan berpikir lebih jernih ketika ingin mencari jalan keluar ataupun solusi ya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi, 4 cawan. Jadi kira-kira apa yang membuat dirimu itu kurang terima, kurang puas akhir-akhir ini Scorpio. Jadi coba untuk lebih bersabar ya, gunakan kejernihan pikiranmu, 1 pedang untuk mencari solusi yang terbaik ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 koin. Jadi sepertinya pikiranmu lagi fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan akhir-akhir ini ya. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, dan semuanya itu telah kamu lakukan sambil bekerja sama dengan orang lain. 3 cawan ini ya, mungkin lagi mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mengejar target dalam segi keluarga dan keuangan. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The Hangman ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada suatu hal yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Apalagi sebelahnya ada kartu The Hangman ya. Jadi gunakan waktu untuk memahami ulang kondisi tersebut sambil menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Strength. Jadi memang hatimu lagi mencoba untuk terus bersabar Scorpio ya. Sambil apa? Sambil selalu kerja keras tentunya. 3 tongkat. Mungkin lagi tekun banget gitu ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar target sambil lebih kerja keras selama bulan Juni ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan proses evaluasi ulang ya. Jadi untuk bulan Juni memang ada suatu hal yang perlu untuk ditinjau ulang ya, terutama yang berkaitan dengan ambisi yang kamu miliki tadi, King of Wands. Jadi bagi kalian yang lagi punya ambisi besar ya, target besar, perlu untuk lebih pelan-pelan. Silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu, 7 koin ya. Atur kembali langkah dan strategimu untuk mengejar ambisi tersebut nantinya ya untuk bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu The Empress ya. Jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan memang ada semangat baru di sini, motivasi baru untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga nantinya? Mungkin lagi menjaga keluarga, menjaga sebuah hubungan cinta ya, mungkin lagi menjaga karir, keuangan agar lebih stabil dan lain-lain ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi memang hatimu merasa lebih energik di sini ya. Tiba-tiba merasa lebih energik, lebih antusias, lebih semangat untuk terus mengejar tujuan sambil apa? Sambil berpikir lebih seimbang nantinya, Temperance. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang ya. Jadi artinya memang pikiranmu sangat tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga, sambil apa? Sambil terus bersabar tentunya ya, kartu Strength. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, untuk mengejar target ya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu Scorpio selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.